5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu, mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri,
Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati dua tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan Saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda.
Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebutian. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Madeyogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Madeyogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebutian. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani.
Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebutian. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan,
katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Madeyogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Madeyogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin.
Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yang turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri.
5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu, mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri,
Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati dua tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan Saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda.
Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebutian. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Madeyogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Madeyogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebutian. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani.
Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yang turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Madeyogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Madeyogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan,
katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Madeyogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Madeyogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin.
Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yang turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Madeyogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Madeyogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Madeyogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. 5.
5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri,
Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati dua tempat berbeda. Kompol Made Yogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Made Yogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Made Yogi, sebut Yan. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan rekan wanita dari Ibda Haris Chandra. Misri sempat menegur aksi Brigadir Nur Hadi. Fakta ini turut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana, Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, tegas Syarif. Syarif juga menyebut, sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi, korban sempat merayu Melani. Ini dibenarkan oleh saksi yang ada di TKP, jelasnya. Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu pukul 20 WITA sampai pukul 21 WITA. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, katanya. Dugaan penganiayaan juga diperkuat dengan hasil ekshumasi makam Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei 2025 di tempat pemakaman umum, TPU, Persak, Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Armada, Lombok Barat. 4. Misri kini stres. Yan melanjutkan, kliennya kini dalam kondisi mentalnya terguncang. Ia merasa mengalami hal buruk karena terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri mengalami tekanan mental luar biasa hingga stres karena tidak menyangka kunjungan pertamanya di Lombok akan mengalami hal buruk seperti ini, kata Yan. Yan menambahkan, Misri sudah ditahan di Polda NTB per 2 Juli 2025 kemarin. Misri kini dijerat pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. 5. Latar belakang keluarga. Yan turut mengungkap latar belakang keluarga Misri. Perempuan muda ini berasal dari Jambi. Dia tinggal sederhana bersama ayah ibu dan kelima saudaranya. Setelah ayah meninggal, Misri menggantikan peran sebagai kepala keluarga. Dia anak yatim. Dulunya ayahnya buruh dan penjual ikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh biaya hidup dan pendidikan 5 saudara dan ibunya ditanggung Misri. Lima fakta Misri Puspita di pusaran kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Nama Misri Puspitasari menjadi sorotan setelah ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi pada April 2025 lalu. Perempuan berumur 23 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, sudah mendapatkan 2 tersangka lain dari oknum polisi. Mereka adalah atasan Brigadir Nur Hadi bernama Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra. Berikut 5 fakta Misri Puspita di pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, dirangkum dari tribunlombok.com, Kamis, 10 Juli 2025 sedih. 1. Awal terseret. Kuasa hukumnya Misri, Yan Mangandar membeberkan sebelum kejadian, kliennya sedang berada di Pulau Dewata. Singkat cerita, Misri dihubungi Kompol Made Yogi. Oknum polisi yang kini sudah dipecat itu mengajak Misri berliburan ke Pulau Lombok. Misri kemudian pergi menggunakan kapal cepat pada Rabu, 16 April 2025. Ia langsung disambut Kompol Made Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Di dalam mobil tersebut sudah ada Ibda Haris Chandra dan wanita lain bernama Melani Putri. Rombongan ini kemudian berangkat menuju kawasan Gili Trawangan. Sesampainya di sana, kelima orang ini berpisah menempati 2 tempat berbeda.
Kompol Madeyogi dan Misri masuk di Villa Tekek di The Beach House Resort sedangkan Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi, dan saksi Putri di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. 2. Adakan pesta. Beberapa saat kemudian, kelima orang berkumpul di Villa Tekek untuk berpesta bersama. Berdasarkan kesaksian Misri, acara itu diwarnai dengan mengonsumsi narkoba dan obat penenang bernama Riklona. Riklona dibeli oleh Misri atas perintah Kompol Madeyogi, yang sebelumnya sudah memberi uang 2 juta rupiah. Sedangkan, ekstasi dari Kompol Madeyogi, sebutian. 3. Brigadir Nur Hadi cium Melani. Misri dalam keterangannya juga melihat Brigadir Nur Hadi merayu dan mencium Melani. Melani sendiri merupakan